Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Gimana kabarnya? Semoga kalian tetap diberikan kesehatan serta perlindungan dimanapun kalian berada. Anak-anakku yang saya banggakan, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita minggu lalu, yaitu membahas tentang materi drama. Di pertemuan ketiga ini, kita akan membahas struktur drama, unsur-unsur intrinsik drama, serta nulis naskah drama. Sebelum pembahasan atau penjelasan saya mulai, marilah kita membaca basmalah agar apa yang saya sampaikan pada materi ini dapat mudah kalian mengerti. Marilah anak-anakku kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih anak-anakku kelas 9 yang saya banggakan. Kita akan membahas mulai yang pertama, yaitu struktur drama. Sebelum itu, silahkan persiapkan buku LKS beserta buku catatannya, sehingga apa yang tidak ada di LKS atau belum tercantum di LKS, silahkan dicatat. Kemudian, jika ada yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Struktur drama itu terdiri dari empat susunan. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah komplikasi, dan yang ketiga resolusi, kemudian yang terakhir adalah koda. Pasti masih ingat di dalam pelajaran bahasa Indonesia kita sudah mempelajari tentang drama. Dalam bahasa Jawa pun strukturnya itu sama. Orientasi adalah awal terjadinya suatu cerita atau mudah diingatnya adalah waktu pengenalan. Kemudian komplikasi. Komplikasi itu merupakan, kalau dalam bahasa Indonesia, merupakan munculnya masalah. Tetapi kalau dalam bahasa Jawa, penjelasan sudah banyak atau sudah jelas dijelaskan di LKS ya. Mulai dari orientasi, saya ulangi, yaitu para paraga ditepungake watake uga pandhapuke ing drama. Jadi semua tokoh dikeluarkan atau ditampakkan wataknya ya dalam drama. Itu kalau dalam bahasa Jawa. Kemudian komplikasi, para paraga diadepake ing prakara dhewe-dhewe nganti klimaks. Jadi semua tokoh dihadapkan pada masalah sampai puncak masalah. Klimaks itu puncak masalah. Kemudian resolusi. Resolusi yaiku para paraga wis nemokake cara kanggo ngrampungake perkarane. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, resolusi itu adalah cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi tokoh. Koda merupakan pesen utawi nilai moral kang disampaiake marang pamirsa. Jadi koda itu merupakan pesan yang disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk drama. Itu merupakan penjelasan dari struktur drama. Selain struktur drama yang saya jelaskan di slide di atas tadi, kita masuk ke dalam struktur drama yang kedua, yaitu tentang prolog, dialog, dan epilog.
Yang pertama adalah prolog. Prolog adalah pembentuk atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau sandiwara. Bagian ini biasanya disampaikan oleh pencerita atau narator untuk menjelaskan gambaran para pemain, gambaran latar belakang cerita, dan tokoh cerita. Jadi, untuk mudah mengingat, prolog itu adalah pembuka cerita. Itu yang dibacakan atau yang disampaikan oleh pencerita atau narator. Biasanya kalau kalian melihat drama kerajaan misalnya, atau drama-drama yang lain, itu kan sebelum tokoh tampil atau sebelum tokoh melakukan dialog, itu ada suara yang membuka suatu drama atau suatu cerita, itulah yang dinamakan prolog. Yang kedua, dialog. Dialog adalah media kiasan yang melibatkan tokoh-tokoh drama yang dapat menggambarkan kehidupan dan watak manusia. Jadi, setelah prolog disampaikan atau dibuka oleh narator, kemudian para tokoh atau paraga itu melakukan dialog sesuai dengan watak tokohnya masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah epilog. Epilog adalah bagian penutup atau terakhir drama. Jadi setelah dialog sampai alur selesai atau alur drama sudah selesai, itu akan ada epilog. Jadi epilog itu disampaikan atau dibacakan oleh pencerita tadi atau narator yang membacakan prolog tadi. Anak-anakku yang saya banggakan, di slide iki merupakan penjelasan dari unsur-unsur drama. Unsur-unsur drama sing dibahas iku ana unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, unsur pementasan drama. Unsur intrinsik yaitu unsur, ini penjelasannya dalam bahasa Indonesia campur bahasa Jawa, supaya kalian mudah mengerti tentang penjelasan yang saya sampaikan. Unsur intrinsik yaitu unsur pembangun karya sastra yang ditemukan di dalam teks karya sastra itu sendiri. Jadi kalau unsur intrinsik itu unsur pembangun yang paling utama dalam karya sastra itu. Unsur intrinsik drama yaitu nyangkup tema, alur, paraga, watak, lan liya-liyane. Sing penjelasane wis jelas ana ing LKS masing-masing. Mulai tutuk tema. Tema iku gagasan pokok sawijine cerita drama. Jadi semua cerita atau semua karya sastra itu selalu ada tema. Kemudian alur. Alur itu jalannya cerita. Mulai dari alur maju, alur mundur, alur campuran, semuanya ada di LKS untuk penjelasannya. Jadi, Bu Ila tidak mencantumkan penjelasan satu persatu. Nah, yang di slide kedua ini menjelaskan unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu unsur yang berada di luar karya sastra, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangunan atau sistem organisme karya sastra. Maksudnya, unsur ekstrinsik ini tidak terlalu diutamakan dalam karya sastra, tetapi bisa mempengaruhi bangunan dalam karya sastra. Unsur ekstrinsik ing karya sastra iku antara lain latar belakang pengarang, nilai agama atau kepercayaan,
nilai sosial, kondisi politik negara, dan lain sebagainya. Jadi, mulai dari latar belakang pengarang sampai situasi sosial budaya yang ada di negara yang membuat drama itu masuk ke dalam unsur ekstrinsik. Jadi unsur ekstrinsik itu unsur yang berada di luar karya sastra, tetapi secara tidak langsung dapat mempengaruhi unsur pembangun dalam karya sastra. Itu. Oke anak-anakku, kita masuk ke dalam unsur pementasan drama. Yang pertama adalah pemain. Jadi sebuah drama itu kalau tidak ada pemain atau tokoh berarti bukan dinamakan drama. Itulah yang menjadi unsur utama pementasan drama. Kemudian yang kedua adalah cerita. Cerita pada drama sering menampilkan masalah atau persoalan kehidupan. Jadi cerita yang dipentaskan dalam bentuk drama itu selalu menceritakan tentang kehidupan. Cerita pada drama itu biasanya disusun dalam bentuk naskah drama atau sering disebut skenario. Dan yang ketiga adalah tata panggung. Panggung merupakan tempat atau lokasi para pemain atau para tokoh drama ya, yang memeragakan alur cerita sesuai watak yang diceritakan dalam naskah drama tersebut. Jadi dalam panggung atau di panggung, para tokoh itu menampilkan isi cerita dalam bentuk drama. Jadi tata panggungnya itu harus menarik dan harus sesuai dengan tema drama yang ditampilkan. Itu. Kemudian yang keempat adalah tata busana. Drama yang dipentaskan akan memerlukan kostum atau tata busana. Itu jelas. Kalau kita mengadakan atau kita menampilkan suatu drama tanpa tata busana yang bagus, itu akan tidak menarik. Jadi, tata busana, tata panggung itu sudah menjadi unsur pementasan drama. Itu. Kemudian, tata lampu. Tata lampu atau pencahayaan dalam drama juga dapat menimbulkan kesan tersendiri ya, dalam menunjukkan kondisi panggung. Jadi, tata lampunya itu harus sesuai dengan panggung atau harus sesuai dengan tema, pokoknya itu. Tata lampu pada drama terdapat beberapa warna lampu yang sering digunakan untuk menampilkan suasana tertentu. Pasti kalian sudah pernah melihat drama yang dipentaskan di panggung-panggung. Biasanya itu menggunakan hanya lampu pencahayaan yang gimana ya? Yang biasanya lampunya itu tidak terlalu terang atau tidak terlalu redup. Pokoknya melihat kondisi atau tema dalam drama yang ditampilkan. Itu. Kemudian kita lanjut pada tata suara. Tata suara itu sangat berperan penting dalam pementasan drama. Karena pementasan drama tanpa ada efek suara tertentu akan terasa hambar. Jadi, efek suara itu sangat diperlukan sekali. Efek suara yang dihasilkan dalam pementasan drama dapat menampilkan suasana dan mendukung jalannya cerita. Jadi, efek suara para tokoh itu harus terlihat jelas. Jangan sampai yang disampaikan tokoh dalam atau pemain dalam drama itu yang didengar pada penonton itu tidak jelas. Itu
membuat para penonton tidak tertarik untuk melihat drama tersebut sampai habis. Tuh. Kemudian yang terakhir adalah tata rias. Tata rias dengan tata busana itu hampir sama. Cuma dalam drama sering menampilkan karakter atau perwatakan dalam setiap aktor pemain. Jadi tata rias itu merupakan riasan para tokoh atau pemain yang sesuai dengan karakter masing-masing. Jadi itu juga dapat menarik perhatian penonton agar mau menonton drama tersebut sampai habis. Karena tata rias sebagai penggerak dalam memunculkan perwatakan pada setiap pemain atau paraga. Tuh. Kalau ada penjelasan yang kurang jelas, silakan ditanyakan ya. Oke anak-anakku, ning slide iki merupakan urut-urutane nulis naskah drama. Sing pertama yaiku nemtokake konflik, jadi menentukan masalah. Kemudian nyusun alur atau jalannya cerita. Kemudian nemtokake paraga, menentukan tokoh. Nemtokake latar, menentukan latar tempat, latar waktu, latar keadaan, dan lain sebagainya. Itu. Kemudian yang dilakukan yang terakhir adalah mengedit naskah atau skenarionya. Setelah naskah sudah jadi, para tokoh sudah siap, alur atau jalan ceritanya juga sudah siap, tinggal yang terakhir adalah mengkoreksi atau mengedit naskah. Itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, penjelasan mengenai unsur-unsur drama, nulis naskah drama, sampai struktur drama, itu sudah saya sampaikan dengan jelas. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan pada hari ini dapat mudah kalian mengerti. Jika ada yang kurang kalian mengerti, silahkan ditanyakan. Sebelum ditanyakan, boleh dicari dulu di LKS, karena di LKS itu saya anggap sudah cukup lengkap. Dan yang belum ada di LKS, silahkan dicatat. Kemudian, kalau ada yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan. Oke anak-anakku, sampai bertemu di minggu keempat, minggu depan. Tetap selalu jaga kesehatan, jaga semangat kalian dalam belajar, jangan sampai semangat kalian menurun. Ya, jangan sampai kesehatan diabaikan. Selalu patuhi protokol kesehatan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.